toilet, maaf, tempat buang air itu kotor berkerak, disiram soda bisa bersih. Lah, dalam kita bisa bagaimana dicuci sama soda? Bukan jadi bersih, jadi banyak sekali hal-hal yang baik rusak oleh karena soda itu. Jangan mencari penyakit buat diri sendiri. Tetapi kadang-kadang sakit itu misteri. Ada seorang teman dari Jun, tiba-tiba saja dia tidak ada gejala, cuma dia bilang, kenapa sekarang kok cepet capek? Waktu diperiksa ternyata dia kena leukemia, kanker darah. Loh, apa sebabnya? Tidak tahu. Parah sekali penyakit itu atau kesulitan-kesulitan bisa merupakan misteri. Kita tidak tahu mengapa kita mengalami. Ayub menderita dalam hidupnya, tidak tahu salah apa, merupakan misteri. Di dalam dunia yang berdosa ini, saudara, kita bisa mengalami kesulitan karena kesalahan, karena kejahatan orang lain. Kita jalan baik-baik, ikuti banyak peraturan lalu lintas dengan ketat, kita patuh. Orang ngawur, jalan potong kita, atau dia tabrak kita. Dia yang salah, kita yang mengalami kesulitan. Betul? Hari-hari ini adalah hari resesi. Mengapa? Salah kita? Mungkin tidak. Tetapi kesalahan orang-orang tertentu. Orang-orang yang serakah, bos-bos, orang-orang yang berharta, pemimpin-pemimpin, mereka yang banyak akalnya, tapi karena greedy, kemudian ekonomi jadi kacau semuanya. Karena keserakahan orang lain, ekonomi menjadi berantakan. Kita semua sekarang kena imbasnya. Mengalami layoff karena apa? Karena orang-orang yang serakah. Ekonomi goncang seperti ini. Akhirnya bangkrut sana sini, kita yang kena getahnya. Seperti pembacaan firman Tuhan yang tadi kita ikuti. Orang Israel mengalami kesulitan. Karena apa? Mereka dikejar oleh Firaun. Dikepung karena kejahatan hati Firaun. Yang mempunyai sifat menindas, mau memperbudak, memanfaatkan orang-orang yang sudah tidak ada kuasa ini, sudah jadi lemah, untuk diperas habis-habis tanpa bayaran barangkali, diisap untuk semua kebaikan Mesir. Karena kejahatan orang semacam Firaun, orang Israel mengalami kesulitan. Saudara lihat, hari ini kesulitan apakah yang ada dalam kehidupan saudara? Kita mau belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dalam kesempatan pertama kita melihat bahwa kesulitan bisa mendatangkan berkat. Kemarin kita membaca ayat ke-10. Saudara lihat ayat 10, saya bacakan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Karena mengalami kesulitan, mereka mengalami apa? Ketakutan. Karena ketakutan, lalu bagaimana? Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan bisa berarti berdoa. Kalau semua lancar, nggak ada kesulitan, ingat berdoa nggak? Mungkin tidak ingat berdoa. Itu sifat kita manusia. Kalau keadaan sedang senang, kita tidak ingat kepada Tuhan. Saya pernah menciptakan ilustrasi ini. Semoga saudara masih ingat. Ada seorang, dia bekerja di proyek bangunan, bagian construction. Banyak alat-alat berat di sana. Dan banyak bahaya bisa terjadi di tempat pekerjaan seperti itu. Maka orang semua mesti pakai helmet, safety shoes, dan sebagainya. Dan pada saat itu, ketika dia kerja hari itu, ada satu alat berat, derek yang besar, yang tinggi itu miring dan akan roboh, pasti roboh. Dia kerja seperti di bawahnya di arah yang
bakal ketimpa derek tersebut. Ada sahabatnya, teman baiknya yang kerja di bagian atas. Dia lihat derek ini miring. Lalu dia lihat temannya di bawah itu. Dia teriak-teriak, suara gaduh, ribut sekali. Teman di bawah tidak bisa dengar. Lalu dia pikir, bagaimana ini dereknya sudah miring? Dia rokok kantongnya, dia punya koin. Dia lempar koin ke arah temannya. Tidak kena. Temannya malah langsung tahu ada koin gelinding karena bunyi kerincing begitu. Kita kalau ada uang jatuh kan terus dengar. Kupingnya sudah pintar sekali. Jadi dia itu ada hoki nih, ada uang jatuh, dia ambil, dia pungut. Temannya masih punya satu koin lagi, lempar lagi. Orang itu dengar, dia ambil lagi. Sambil hati senang, sambil bekerja hari ini dapat rezeki ekstra, dapat paling sedikit 2 koin. Lalu temannya bingung, apa lagi? Akhirnya dia ambil pecahan semen, pecahan batu itu, dia bidik baik-baik, dia lempar persis kena kepala orang temannya itu, pletok kena helmetnya. Teman ini marah, siapa yang bisa lempar batu kepadaku? Dia nengok ke atas, tuh, ya kan? Kalau dilemparin duit, dilemparin rezeki, nggak nengok ke atas, lupa. Malah sering-sering lihat ke bawah supaya nemu lagi. Tapi kalau dilempar batu, satu kerikil membuat kita menengadah. Dan itulah yang membuat orang tersebut luput dari kecelakaan. Karena waktu dia lihat ke atas, temannya memberikan isyarat dan dia tahu ada bahaya yang mengancam dia. Allah di dalam hikmat kebijaksanaannya tidak jarang melakukan hal seperti ini dalam kehidupan saudara dan saya. Di tengah keadaan tenang-tenang, lancar-lancar, ada saja kesulitan Tuhan izinkan. Sebab apa? Supaya kita menengadah pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Orang-orang Israel mereka berseru-seru kepada Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia sangat powerful sekali. Dia sangat berhasil dalam pelayanannya. Tapi dia mengalami sebuah keadaan yang dia sebut ada duri dalam dagingnya. Apa itu? Sampai hari ini tidak ada orang yang tahu. Ada penafsir yang mengatakan mungkin semacam penyakit mata yang menimbulkan rasa sakit kepadanya. Waktu dia menulis surat kepada jemaat di Galatia, dia berkata, lihatlah tulisanku yang besar-besar ini, aku tulis dengan tanganku sendiri. Mengapa tulisannya jadi jelek dan gede-gede? Karena matanya sakit. Ada penafsir yang menafsirkan duri tersebut adalah sakit mata yang sangat mengganggu Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang sangat beriman. Dia juga sangat mengenal Tuhan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Sampai 3 kali dia berdoa, mohon Tuhan mencabut duri tersebut supaya jangan menghalangi pelayanan Paulus. Tapi Tuhan bilang apa? Biarkanlah itu. Cukuplah anugerahku untukmu. Tuhan tidak mau cabut duri itu. Sebab apa? Paulus katakan, supaya aku mengerti sekarang, supaya aku enggak jadi meninggikan diri alias sombong. Kalau hidup selalu lancar, selalu sukses, selalu oke punya, gak pernah mengalami kegagalan, Tuhan gak pernah izinkan kesulitan, manusia itu biasa menjadi sombong. Dan kalau sudah sombong, dia pasti jatuh. Karena Amsal saudara mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Setiap manusia, setiap bangsa, di mana saja, kalau sudah jadi sombong, dia pasti akan gagal. Amerika adalah bangsa yang hebat, tetapi kalau dia sudah menjadi sombong, saudara lihat, dia akan mengalami kehancuran. Firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Dan karena Tuhan sayang kita, dia memberikan kita kesulitan-kesulitan atau dia izinkan supaya kita sadar kita ini cuma manusia saja. Kita butuh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itu berkat buat kita. Kesulitan mendatangkan berkat karena membuat kita mengingat Tuhan. Tapi kesulitan juga kalau salah dihadapi, salah disikapi, bisa bukannya berkat malah mendatangkan laknat.
atau mengakibatkan kutuk dan mengakibatkan sesuatu yang parah. Orang-orang Israel sebagian berseru-seru kepada Tuhan, yang lain ngolyang, marah-marah, komplain, grundel, protes, dan menghujat Musa. Semua baca ayat 11 dan 12. Bersuara bersama-sama. Keluaran 14 ayat 11 dan 12. 2, 3. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini?